Pesona mantan hasil taruhan, karya Delonix Regia. Awalnya cuma taruhan, siapa sangka mantan yang bertahun-tahun lalu kutinggalkan, sekarang malah bikin aku jantungan. Ah, gila, gila. Aku benar-benar bisa gila kalau setiap hari harus berhadapan dengan dia. Kenapa harus dia? Ya Tuhan, nggak ada stok laki-laki lain yang bisa kau kirim untuk berurusan denganku. Almira atau yang lebih sering dipanggil Rara mengadu sambil memijat pelipisnya, frustasi setengah mati. Kalau mau, aku bisa bikin kamu jauh lebih gila dari ini. Suara itu muncul tepat di belakangnya. Rara spontan menoleh, dan di sanalah sosok itu berdiri. Sagara, mantan pacarnya semasa awal-awal masuk SMA. Cowok cupu, kutu buku, polos cowok yang dulu ia dapatkan karena hasil taruhan, lalu ia campakkan begitu saja tanpa rasa bersalah. Namun lelaki yang berdiri di depannya sekarang jauh dari bayangan masa lalu. Tubuhnya tegap, bahunya bidang, rahangnya tegas, wajahnya matang dan menyebalkan karena terlalu tampan. Dan sialnya, laki-laki itu kini adalah atasan barunya. Bagaimana cara Rara menghadapi sikap sang atasan yang kini tampak berusaha membalas dendam atas masa lalu mereka? Dua orang yang dulunya berpacaran tapi hubungan mereka berawal dari taruhan. Setelah putus, mereka kembali dipertemukan dalam situasi yang gak terduga. Masalahnya, taruhan lama itu belum benar-benar berakhir. Dan kini, rasa yang dulu dianggap permainan malah tumbuh jadi sesuatu yang nyata. Ikuti kisah selengkapnya tapi jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Bab 1. Ra, gila lo. Cepetan ke kantor sekarang, udah dibilangin. Hari ini kita kedatangan bos baru, dan lo malah telat. Teriakan Salsa menggema dari ponsel yang digenggam Almira atau yang akrab disapa Rara. Iya, ini gue udah dekat, tapi jalannya macet banget, Cika. Almira mendecak kesal di tengah lalu lintas yang padat. Debu beterbangan, suara klakson bersahutan, dan sinar matahari yang menyengat membuat suasana semakin menyesakkan. Di atas motor matiknya, Almira alias Rara menghela napas panjang, frustasi setengah mati karena situasi tak kunjung bergerak. Ini gara-gara lo, sih? Kenapa harus bandel sebelum berangkat? Sekarang aku jadi terjebak macet dan telat. Kurang apa coba kasih sayang gue ke lo? Udah aku rawat sepenuh hati, kayak anak sendiri, tapi begini balasannya. Rara mengomal sambil memukul pelan motor matik kesayangannya. Setelah 20 menit berjuang, Rara akhirnya berhasil keluar dari kemacetan. Begitu memarkirkan motornya di kantor, ia langsung bergegas masuk. Belum sempat menarik napas, ponselnya kembali berdering. Ra, gila lo, belum nyampe juga, Pak Bos baru udah datang. Suara Salsa terdengar panik. Iya, ini gue udah nyampe, jawab Rara sambil setengah berlari menuju lobi. Cepetan, Pak Bos sebentar lagi ke ruangan kita. Dia lagi sidak semua divisi, dan sekarang udah mau sampai ruang marketing. Telepon itu terputus, dan Rara langsung memacu langkah. Begitu kakinya menapaki lorong menuju divisi marketing, detak jantungnya seolah ikut berlomba dengan waktu. Saat ia tiba, rombongan bos baru ternyata sudah ada di depan ruangan. Seorang pria berjas di depan rombongan itu memindai seluruh isi ruangan dengan tatapan tajam yang membuat semua orang menahan napas. Ia menelusuri meja demi meja, lalu matanya berhenti pada satu kubikel kosong. Siapa pemilik meja ini? Suaranya dalam, tenang, tapi mengintimidasi. Orang-orang di divisi marketing saling melirik panik, tidak ada yang berani menjawab, beberapa bahkan menunduk pura-pura sibuk dengan layar komputer. Ketegangan mengental di udara. Di saat yang sama, Rara baru saja sampai di depan ruangan marketing. Langkahnya langsung terhenti saat mendengar kegaduhan samar dari dalam. Dengan napas masih tersengal, ia mengintip dari balik dinding kaca. Matanya membesar. Astaga, banyak sekali orang. Ada beberapa pria berjas rapi berdiri tegak. Tampak seperti eksekutif penting, salah satunya yang berdiri paling depan memancarkan aura pemimpin yang sulit diabaikan. Namun Rara belum tahu siapa dari mereka yang merupakan bos baru. Dan yang lebih penting lagi, ia belum tahu bahwa kubikel kosong yang sedang jadi sorotan itu adalah miliknya.
Tatapan sang bos berhenti pada pria yang duduk tepat di samping kubikel kosong itu. Pemilik meja ini siapa? Ulangnya, suaranya datar tapi tegas. Pria itu langsung menegang, bibirnya hanya bisa membuka, menutup, membuka lagi. Tapi tidak ada satupun suara yang keluar, seolah pita suaranya ikut menghilang karena tatapan tajam sang bos yang penuh tekanan. Sementara itu, dari sudut lain ruangan, Rara masuk dengan setengah berlari, berusaha menyelinap di antara meja dan kursi. Ia membungkuk, merunduk, melangkah cepat seperti ninja yang gagal menjalani pelatihan dasar. Dan tentu saja, Bieraka, kepalanya membentur ujung meja. Rara mengaduh keras. Dasar ceroboh, gumamnya pelan. Semua orang sontak menoleh. Bahkan Salsa langsung memejamkan mata sambil membatin, mati kamu. Kamu, ngapain jongkok di situ? Rara meringis, lalu buru-buru berdiri tegak sambil mengusap kepalanya. Hehehe, maaf, Pak. Ballpoint saya jatuh, ujarnya sambil menunjuk lantai, padahal tangan pun tak memegang apa-apa. Penampilannya jelas membeberkan kebohongannya, rambutnya yang acak-acakan karena habis berkendara, kemeja kusut, wajah sedikit berdebu, dan tas kerja masih tercangklong seperti belum sempat diletakkan. Sangat jelas menjelaskan bahwa ia baru saja tiba, bukan mencari ballpoint. Ketika Rara dan pria yang bertanya itu saling menatap, waktu seolah berhenti. Rara mengerjapkan mata berkali-kali. Wajah pria itu terlalu familiar, tapi ia tidak bisa mengingat siapa dan di mana ia bertemu. Masa iya gue pernah kenal cowok seganteng dan segagah ini? Tapi kok kayak nggak asing? Batinnya. Pria itu membuka suara lagi, tegas dan tanpa ekspresi. Kamu terlambat? Itu, Pak, maaf tadi. Squat jump 30 kali. Rara membelalak. Apa? 30 kali? Di sini. Tetapi, Pak, saya cuma telat setengah jam dan biasanya masih dapat toleransi karena tambah push up 20 kali. Pak, saya perempuan, masa Bapak tega menjadikan saya tontonan? Tambah push up 10 kali lagi. Pak, ini kan hari pertama Bapak memimpin, jangan galak-galak dulu, potong gaji 50% hari ini. Rara langsung panik. Iya Pak, saya akan lakukan. Dengan wajah menyerah total, Rara akhirnya mulai melakukan squat jump. Pipinya memerah karena malu, di tengah tatapan puluhan pasang mata. Suara bisik-bisik mulai terdengar di belakang. Kasihan banget, tapi lucu juga. Bos baru ngeri amat. Sementara bos baru itu hanya berdiri tegak, menyilangkan tangan, memandang Rara dengan tatapan yang sulit diterjemahkan antara puas, kesal, sedikit terhibur dan penuh dendam. Rara akhirnya menyelesaikan hukuman itu. Ia berdiri terhuyung, nafasnya tersengal-sengal seperti habis lari maraton. Kepalanya berdenyut hebat, pandangannya sedikit berkunang. Keringatnya menetes besar-besar, sebesar biji jagung yang mengalir dari pelipis hingga ke dagu. Rara menahan diri agar tidak rubuh di tempat. Salah sedikit saja, ia bisa jatuh pingsan dan makin mempermalukan dirinya sendiri. Baju kerjanya basah di beberapa bagian, rambutnya menempel di dahi, dan ia tampak seperti baru selesai mengikuti latihan fisik militer, bukan seorang pegawai kantor. Di balik semua itu, sang bos hanya menatap datar. Tatapan yang entah kenapa lebih menusuk daripada hukuman fisiknya. Kamu, ikut ke ruangan saya. Suara bos baru itu terdengar dalam, dingin, dan tak memberi ruang untuk penolakan. Saya Pak. Tanya Rara bingung, mau apalagi bos barunya itu? Batinnya, Rara yang masih terengah langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya pucat, napasnya masih belum teratur, tapi tidak ada pilihan lain selain menurut orang-orang di divisi marketing otomatis membuka jalan, sebagian menahan napas, sebagian lagi saling berbisik penuh rasa ingin tahu. Dengan tubuh masih gemetar, Rara melangkah perlahan di belakang pria itu. Setiap langkah terasa seperti menuju ruang interogasi. Lorong menuju ruang pimpinan terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Langkah sepatu sang bos terdengar mantap, teratur, dan dingin di telinga Rara. Sementara langkah Rara lebih mirip langkah orang yang baru selesai dihukum lari keliling lapangan. Begitu memasuki ruangan, bos baru itu berdiri di dekat mejanya,
membalikan badan, lalu melepas jasnya dengan gerakan tenang. Rara berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk lebih jauh. Tutup pintunya. Rara menelan ludah. Ia menutup pintu perlahan, berharap tidak menimbulkan suara, tapi tentu saja. Klik! Suara pintu itu justru terdengar seperti gong kematian. Sang bos menatapnya tanpa ekspresi. Tatapan yang membuat Rara ingin menghilang menjadi butiran debu. Rara mencoba tersenyum kecil. Pak, soal keterlambatan tadi itu karena Mac. Diam. Rara langsung menutup mulutnya. Tubuhnya menegang. Pria itu maju satu langkah. Cahaya ruangan menyorot wajahnya dengan jelas. Rahang tegas, alis tajam. Tatapan coklat gelap yang familiar, terlalu familiar. Rara mengerjapkan mata. Sekali, dua kali. Kok mirip? Tiba-tiba, pria itu berbicara lagi dengan nada yang lebih rendah dan menusuk. Saya tidak butuh penjelasan ataupun alasan. Almira, Rara membeku. Nafasnya berhenti setengah. Apa? Bos barunya itu tahu namanya. Pikirnya bingung. Bab 2. Bapak tahu nama saya? Tanya Rara, masih belum pulih sepenuhnya dari rasa canggung yang menggelitik tenggorokannya. Pria itu menoleh pelan. Sorot matanya tenang namun tajam. Tidak sulit untuk mencari tahu nama karyawan sendiri. Rara berkedip, tapi kita baru bertemu beberapa menit yang lalu, kan? Sudut bibir pria itu terangkat sedikit, senyum miring yang entah kenapa membuat tengkuk Rara meremang. Kamu yakin kita baru pertama kali bertemu? Rara menatap wajah tegas di depannya itu lebih lama. Ada sesuatu yang familiar, tapi samar. Wajah Bapak memang tidak asing, tapi saya benar-benar tidak ingat pernah bertemu. Kalau begitu, ucap pria itu, suaranya merendah namun tetap berwibawa, sepertinya kita perlu berkenalan lagi. Baru saja kalimat itu selesai, Rara langsung mengulurkan tangan, refleks ingin menunjukkan sopan santun. Namun beberapa detik berlalu dan pria itu sama sekali tidak bergerak untuk menjabatnya. Ia hanya menurunkan tatapan ke tangan Rara, kemudian kembali menatap wajahnya dengan ekspresi datar yang justru membuat gadis itu tambah salah tingkah. Sebagai gantinya, pria itu mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah kartu nama yang terlihat elegan, berwarna hitam doff, lalu menyerahkannya tanpa sepatah kata. Dengan perasaan campur aduk antara malu, sebal, dan bingung, Rara menerimanya. Jemarinya sedikit gemetar saat ia membalik kartu itu dan membaca nama yang tertera. Sagara Adinata Zubair, gumamnya pelan. Mendadak mulutnya terbuka tanpa bisa dicegah. Ia menatap pria itu lagi, kini dengan ekspresi syok yang tidak bisa disembunyikan. SRIUSSES. Batinnya hampir menjerit, jantungnya seperti jatuh ke perut saat membaca nama itu untuk kedua kalinya, memastikan matanya tidak salah lihat. Di hadapannya, pria itu segera menekuk sedikit bibirnya, bukan senyum, lebih seperti ekspresi puas yang sengaja ditahan. Seolah ia menikmati setiap detik keterkejutan Rara. Rara buru-buru menggeleng cepat, seakan ingin menggoyang kenyataan agar berubah. Nggak mungkin, gumamnya lirih tanpa sadar. Tangannya yang masih memegang kartu nama itu ikut bergetar. Tatapan Sagara tak berpaling darinya, tenang namun menekan. Kenapa? Tidak menyangka jika laki-laki yang dulu kamu campakkan sekarang bisa menjadi atasanmu. Tanyanya datar, seolah reaksinya barusan tak lebih dari hiburan kecil baginya. Rara hanya bisa menelan ludah, rasa syok dan ketidakpercayaan bercampur jati satu hingga membuat tengkuknya panas. Sagara, cowok cupunya saat SMA. Cowok yang dulu ia dapatkan karena taruhan, lalu ia campakkan begitu saja tanpa rasa bersalah. Dan kini berdiri di depannya, sebagai bos barunya. Rara masih berusaha menelan kenyataan itu. Gimana mungkin, cowok yang dulu penampilannya super cupu dengan kacamata tebal, rambut poni lempar, tas ransel miring, dan jalannya sedikit membungkuk, sekarang menjelma jeti. Seperti ini, pria di depannya benar-benar beda level. Rahang tegas, tubuh tegap, tatapan dingin yang mematikan percaya diri orang dalam 3 detik. Jas yang membungkus bahunya tampak seperti memang diciptakan khusus untuknya. Ini nggak mungkin. Gumam Rara, menatap Sagara persis seperti melihat hantu yang baru keluar dari salon. Sagara menaikkan sebelah alisnya, jelas menangkap ekspresi kacau Rara.
Kamu kelihatan seperti melihat orang yang salah, ujarnya santai, namun ada nada menggoda terselip di balik suara baritonnya. Enggak, ini pasti bukan Saga. Enggak mungkin, batin Rara berontak. Bisa saja dia cuma ngaku-ngaku. Tiba-tiba Rara teringat sesuatu, sebuah tanda lahir. Saga punya tanda lahir di leher kiri. Bentuknya seperti tetesan tinta, satu-satunya bukti yang tidak bisa dipalsukan. Tanpa pikir panjang, Rara melangkah mendekat. Sagara menatapnya bingung, tetapi tetap diam, seakan ingin tahu apa yang sedang direncanakan gadis itu. Rara terus mengikis jarak, langkah demi langkah, hingga wajah mereka hanya berjarak sejengkal, nafasnya terasa di antara mereka. Dengan gerakan cepat, ia meraih kerah kemeja Sagara dan menarik pria itu mendekat. "Apa yang kamu lakukan?" bentak Sagara. Matanya membulat marah sekaligus terkejut, tapi Rara tak menggubris. Ia justru mendekat lebih dekat dan sangat dekat, sampai hembusan napasnya menyentuh sisi leher pria itu, membuat Sagara menegang seketika. "Menjauh dariku, Almira," suaranya terdengar berat, sedikit bergetar, seperti tak siap menghadapi kedekatan yang tiba-tiba. Namun Rara tetap tidak berhenti. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyibak kerah kemeja itu, dan di sanalah ia melihatnya. Tanda lahir itu, tetesan tinta kecil di kulitnya, persis seperti yang dimiliki Saga. Rara terpaku, mulutnya terbuka tanpa suara. Detik berikutnya, tubuhnya mendadak lemah seperti jeli, lututnya hampir ambruk, dan ia pasti sudah jatuh kalau lengan kuat Sagara tidak sigap menangkap pinggangnya. Dalam posisi itu, Rara terhuyung dalam pelukan sang bos. Wajah mereka hanya beberapa sentimeter, mata mereka bertemu, saling terpaut dan membeku. Rara menelan ludah susah payah, wajahnya pun tampak pucat. Serius ini Saga? Kamu beneran Saga?" Suara Rara terdengar lirih, masih limbung antara percaya dan tidak. Sagara menatapnya tanpa ekspresi sebelum perlahan melepaskan pegangan di pinggang Rara dengan kasar. Cukup membuat Rara tersentak mundur setengah langkah. "Perbaiki panggilanmu," ucapnya tajam. Rahang mengeras, "Aku adalah atasanmu sekarang, bukan teman masa sekolahmu. Kamu seharusnya bisa menunjukkan sedikit sopan santun, bukan?" Maaf, Pak." Rara menunduk cepat. Wajahnya panas oleh malu dan panik. Saga mendekatkan tubuhnya sedikit, sekadar untuk menundukkan wajahnya agar sejajar dengan gadis itu. Tatapannya menusuk, seperti sedang menilai setiap gerak-geriknya. "Selain datang terlambat," katanya pelan namun tegas, "hari ini kamu sudah berlaku sangat tidak sopan padaku." Rara mengerjap gugup. Maksud saya Pak, saya nggak berniat begitu. Saya cuma, kamu tahu," potong Sagara, dengan nada seakan menikmati kegugupannya, "aku sedang mempertimbangkan hukuman apa yang paling pantas untuk karyawan sepertimu." Jantung Rara mencelos. Hukuman apa yang Pak Saga maksud?" Sagara menyilangkan tangan di dada. Bibirnya terangkat miring, bukan senyum, tapi ajekan halus. "Sebelum aku putuskan," katanya, "aku ingin dengar dari kamu sendiri, menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk semua ulahmu hari ini? Selain datang terlambat kamu juga tak punya sopan santun." Rara menelan ludah keras-keras. "Tamat aku hari ini." Rara masih menunduk ketika Saga berjalan mengitari mejanya. Langkahnya terdengar tegas dan berirama, seolah menikmati detik-detik kepanikan gadis itu. "Baik," ucapnya akhirnya, menghentikan langkah tepat di belakang Rara. "Aku sudah memutuskan." Rara mengangkat wajah, menelan ludah. Hukuman apa, Pak?" Saga mencondongkan tubuh, kedua tangannya bertumpu pada meja sehingga suaranya terdengar dekat di telinga Rara, membuat gadis itu merinding. "Kamu akan dapat tugas tambahan." Rara mengerjap. "Tugas apa, Pak?" Saga menjentikan jari ke arah tumpukan berkas di rak samping meja kerjanya, setumpuk dokumen yang bahkan karyawan senior enggan menyentuh. "Kamu lihat laporan penjualan 3 bulan terakhir itu?" Rara menoleh dan langsung pucat. Tumpukannya hampir setinggi lengannya. "Iya, Pak, rapikan, rekap ulang, semua, hari ini." Rara menutup mulutnya yang hampir berteriak. "Hari ini, dan itu baru satu," tambah Saga dingin. Rara membeku. "Masih ada lagi?"
Saga mengambil tablet dari mejanya, membuka folder data, lalu meletakkannya tepat di hadapan Rara. Ini data kampanye pemasaran lama yang harus direvisi. Kamu buatkan konsep baru, minimal 5 pilihan. Presentasikan ke aku besok pagi. 5, 6, revisinya dengan senyum tipis. Karena kamu protes. Rara hampir jatuh, lututnya mendadak gemetar. Bab 3. Tugas ketiga Saga menatapnya dalam-dalam, sengaja memperlambat tempo agar Rara makin gelisah. Mulai hari ini, setiap laporan dari tim marketing akan kamu cek dan cross-check ulang sebelum dikirim ke mejaku. Tidak boleh ada yang terlewat, tidak boleh ada yang salah. Tapi Pak, itu pekerjaan satu divisi. Bagus, jadi kamu tidak akan sempat terlambat besok. Rara menatapnya nanar. Pak, ini terlalu banyak. Saga menyandarkan tubuh pada meja, silang tangan. Tatapannya dingin namun jelas menikmati keadaan. Almira, katanya pelan, hukuman harus sebanding dengan kesalahan, bukan? Rara hendak membuka mulut untuk membantah, tapi Saga mengangkat satu jari, membuatnya otomatis diam. Dan hukumanku hari ini, ia mencondongkan tubuh sedikit, suara rendahnya membuat Rara merinding. Masih sangat ringan jika dibandingkan apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Rara terpaku, nafasnya tercekat. Saga berdiri tegak, lalu menatapnya datar. Kembali ke ruangan kerjamu, dan mulai kerjakan tugasmu. Seharusnya Bapak tuh nggak mencampur adukan masalah pribadi sama urusan pekerjaan, gerutu Rara sambil setengah menunduk, setengah menggertakkan jijinya. Ia berjalan keluar dari ruangan Saga dengan langkah kesal, hampir menyeret kakinya sendiri. Begitu pintu tertutup di belakangnya, ia baru berani mengembuskan napas panjang dan memutar bola mata dramatis. Ah, seenaknya banget kasih tugas numpuk begitu. Mau balas dendam juga jangan pakai laporan kantor. Kali, nggak profesional omelnya lagi. Kali ini dengan suara sedikit lebih keras karena yakin tak ada yang mendengar. Sialnya, di balik pintu kaca yang masih sedikit terbuka, Sagara berdiri tegak dengan tangan bersedekap. Tatapannya mengikuti setiap gerak Rara di luar ruangan. Rara terus saja ngoceh sambil berjalan menuju ruangannya, tak menyadari kalau setiap keluhan kecilnya menggema halus sampai ke dalam. Bos baru apa malaikat pencabut kebahagiaan? Gumamnya sambil menghentakkan dudukannya di kursi. Dari dalam ruangan, sudut bibir Saga terangkat tipis, senyum yang sangat singkat, sangat samar, tapi cukup menunjukkan satu hal bahwa ia mendengar dan ia menikmatinya. Salsa yang sejak tadi gelisah di meja kerjanya langsung bangkit begitu melihat Rara masuk ke ruangan divisi mereka. Ia hampir berlari kecil, menyambar lengan sahabatnya dengan wajah penuh kehebohan. Gimana? Lo diapain sama si bos? Bisiknya panik tapi kepo. Tuh kan? Udah gue bilang jangan telat, lo mah paket Brahma macet segala. Rara hanya mendengus panjang, memutar bola matanya. Rambutnya sedikit berantakan, ekspresinya kusut campur lelah. Jangan nambah drama dulu, Sal. Gue butuh ketenangan sejenak. Gerutunya menjatuhkan diri ke kursinya seolah baru kembali dari perang. Salsa langsung menutup mulutnya sambil ikut duduk, penasaran setengah mati. Lo kenapa kayak cucian belum disetrika? Kusut banget. Rara mendengus lagi, lebih panjang dan lebih menyedihkan. Pak bos baru ganteng sih, gumam Salsa. Lalu ia mencondongkan wajah ke Rara dan menurunkan suaranya. Tapi kok ganteng-ganteng galak banget. Ya, Rara mendengus pelan. Galak sekaligus pendendam. Mungkin galaknya cuma sama gue aja kali. Salsa mengerutkan dahi. Lah, maksud lo apa? Emang dia punya dendam sama lo? Rara buru-buru berpaling. Pura-pura sibuk merapikan tumpukan dokumen hukumannya. Enggak, lupakan. Salsa menyipitkan mata. Nada suaranya berubah penuh selidik. Kenapa lo ngomong kayak lo kenal dia? Rara menelan ludah. Duh, masa gue bilang kalau itu Saga? Cowok cupuku hasil taruhan zaman SMA yang gue kampakan. Ia pun mengalihkan pandangan ke layar monitor, bersikap sok tenang padahal jantungnya masih lari maraton. Astaga, lo pucet amat. Bisik Salsa, semakin penasaran. Jangan bilang lo naksir. Ya, apaan sih? Rara langsung membentak kecil.
Pipinya merona tipis. Gila aja gue naksir bos yang galaknya kayak malaikat pencabut nyawa. Salsa tertawa pelan, menepuk bahu Rara. Ya kan gue cuma nanya. Soalnya lo kelihatan goyang iman gitu. Rara makin manyun. Kalau saja Salsa tahu kenyataannya, mungkin dia bakal pingsan. Sore menjelang, dan akhirnya Almira alias Rara bisa menghembuskan napas lega. Jam pulang kerja seperti oasis di tengah gurun. Dengan langkah ringan, ia menuju parkiran, memeluk helmnya seolah memeluk kebebasan. Begitu naik ke motor kesayangannya, senyum lebar mengembang di wajahnya. Martabak, gumamnya penuh harap. Tiba-tiba saja ia membayangkan tekstur lembutnya, aroma mentega panas, plus topping coklat dan keju yang meleleh bertemu. Ah, pas banget buat terapi stres hari ini. Ia pun tancap gas menuju kedai martabak langganannya yang sudah seperti tempat penyembuhan luka batin setiap kali hidup menamparnya. Namun, baru beberapa meter sebelum tikungan terakhir, motornya tiba-tiba bergoyang-goyang tidak wajar, seperti sedang menari dangdut. Apa-apaan nih? Rara mengerutkan dahi, memperlambat laju motor. Getarannya makin menjadi. Ia segera menepi, lalu jongkok untuk mengecek ban. Begitu melihat keadaan ban belakang, ia mendecak pasrah. Ya ampun, kempes. Ia menyandarkan diri ke motornya, menatap ban itu dengan ekspresi mengenaskan. Kenapa sih hidup tuh nggak bisa baik-baik aja minimal sampai gue makan martabak? Angin sore bertiup, sementara Rara menatap ban motornya yang sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Rara pun menuntun motornya perlahan. Napasnya sudah naik turun karena lelah. Jalanan mulai sepi, hanya lampu-lampu toko yang masih menyala menyisakan sisa cahaya sore. Ia baru berjalan beberapa meter ketika suara rem mobil terdengar sangat dekat. Sebuah sedan mewah berhenti persis di hadapannya. Rara spontan menghentikan langkah, alisnya bertaut, matanya memicing curiga menatap mobil yang begitu mencolok itu. Siapa lagi sih yang parkir senaknya kayak gini? Gerutunya dalam hati. Pintu mobil terbuka pelan. Dari dalam, seorang pria melangkah keluar. Tampak rapi, wangi, dengan kemeja yang masih licin tanpa satupun kerutan, kontras sekali dengan penampilan Rara yang sudah seperti habis perang. Rara langsung mengembuskan napas kasar, hampir seperti desahan frustasi yang tertahan. Ya ampun, desisnya, kenapa sih harus ketemu dia lagi? Ia memijit keningnya, kenapa juga bertemu di saat ia tengah mengalami musibah memilukan seperti ini? Batinnya, pria itu berdiri di depan mobil, menatap Rara sambil menyelipkan kedua tangannya ke saku. Tatapannya santai, tapi jelas mengamati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sagara, bos barunya, mantan cowok cupunya, laki-laki yang paling tidak ingin ia temui dalam kondisi menyedihkan seperti sekarang. Dan tentu saja takdir punya selera humor yang buruk. Sepertinya kamu sedang membutuhkan bantuan. Suara itu terdengar tenang, bahkan sedikit menggoda. Sudah tahu? Masih nanya? Gerutu Rara dalam hati. Tentu saja ia hanya berani memaki, dalam batin ia masih ingin mempertahankan pekerjaannya.